Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kasat. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang beredar di luar sana untuk UTBK SNBT 2024. Nah, soal-soal ini ada yang ya berubah lah kayaknya. Terutama ini kita akan bahas subtes literasi bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke soal, kita cek dulu respon teman-teman yang udah pada tes nih. Nah, beredar di x.com atau di Twitter, review. Ini kata Isa Mabakesmas UPNPJ, amin. Review TBKD itu gelombang 1, PUPM, nggak kakak baca ya. Yang penting di sini ada yang paling susah tuh LBI. Jadi teman-teman banyak yang nyingkat literasi bahasa Indonesia ini pakai LBI. LBI, please susah banget demi apapun otak gue nggak connect katanya. Wah, kok bisa ada yang nyebut kayak gitu? Terus ini ada Tisa FK atau FKG Fighter, Notes June. Dia bilang ada LBI itu 9/10, gampang asal teliti ya. Nah gini gimana nih? Satu bilang susah banget, satu bilang gampang asal teliti. Nah, tapi di akhir ini, di nomor awal jawabannya tersirat gitu, jadi kita harus nyimpulin sendiri. Jawaban akhir-akhir menurutku tersurat, karena jawabannya ada di teksnya plek ketiplek katanya gitu. Ada soal tentang logam-logam juga dan hitungan. Ini ada dia pakai kapital semua. Ada soal-soal tentang logam dan juga hitungan. WML dah. Bismillah ya maksudnya. Bismillah dah. Nah, mungkin kemarin ada yang dibilang di salah satu video dari pejabat UI, bilang bahwa soal-soal itu LBI misalkan sama literasi bahasa Inggris, LBE, itu dibilang akan menyesuaikan sama jurusan yang dia pengen gitu. Kalau misalnya anak saintek kebanyakan, maka LBI-nya akan kemungkinan ngomongin saintek gitu, akan kemungkinan ngomongin di sini ya, kayak ngomongin logam, ngomongin apa, itu masih mungkin banget. Itu dia bilang bukan pakai kemungkinan sih, dia bilang nanti akan sesuai sama kayak yang dituju gitu. Jadi bahasannya tuh udah mengarah ke saintek atau sosumnya di situ. Walaupun ya tetap kalau teman-teman ambil satu saintek satu sosum ya mungkin jadinya bervariasi aja gitu soal-soal literasinya. Kata bumi ini berputar, gila, ya bener sih. Atau JIT katanya LB itu 8/10. Gampang dong berarti. Please jangan males baca katanya. Lu harus baca dengan teliti tapi nggak susah kok, semuanya ada di teks. Dan teksnya panjang, nggak panjang juga. Nah, nggak panjang juga nih kata-kata baru ya, katanya di LBI itu dan LBE itu katanya teksnya nggak sepanjang yang kayak di TO yang orang-orang dapat gitu. Nah tapi dia ada gini, tapi gue dapat soal yang ada kimianya. Kok bisa ada soal kimia di situ? Nah mungkin aja sama kayak tadi, karena dia milihnya mungkin saintek atau apa teknik gitu, terus ntar adalah masuk bahasan-bahasan tentang kimia atau apapun gitu di sana. Ini katanya Kong Huang gratis 1, itu dia bilang ini terus ini kata dia LBI lumayan, PM wassalam. LBI ini dia bilang bahasa Indonesia itu udah pulos akunya yang balas baca cerita-ceritanya katanya. Dan berarti dia nggak agak males nih baca cerita. Padahal tadi sebelumnya ada yang bilang ya please jangan males baca gitu. Ya kalau misalkan teman-teman agak malas baca emang agak berbahaya nih, akan sangat jadi musuh buat yang mau mengerjain LBI. Nah makanya nih di si Flutter ini dia bilang LBI-nya love you. Ya dia seneng banget ngerjain literasi bahasa Indonesia-nya berarti. Nah kenapa gitu? Nah si SZZ dia bilang LBI itu harus yang benar-benar teliti sama buat baca teksnya. Karena jawabannya ada di teks dan setiap teks dibuat 4-5 soal. 4-5 soal. Jadi satu bacaan panjang yang katanya nggak panjang-panjang banget juga, ternyata dipakai sampai ke 4 soal, 5 soal. Jadi misalkan dibilang ada 20 nomor literasi bahasa Indonesia, berarti ya paling sebenarnya ada 5 bacaan gitu. Jadi
ada satu bacaan kalian bisa bolak-balik. Mungkin itu yang membuat waktunya juga kan dipotong, walaupun jumlah soalnya juga dipotong gitu. Jadi teman-teman harus bersiap-siap. Tapi kan saat udah dapat kesimpulan, yang pertama adalah soalnya nggak akan sepanjang yang dibayangkan di tryout sebelumnya. Kayak misal tiba-tiba ada 5 paragraf, ada 4 paragraf, ada 20 kalimat, 50 kalimat gitu. Enggak. Ternyata nggak sepanjang itu, yang pertama. Yang kedua adalah soal satu paragraf atau satu bacaan, satu teks itu dipakai di 4-5 soal. Jadi banyak soal untuk satu kali bacaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya bisa benar bahwa soal LBI itu disesuaikan sama pilihan jurusan teman-teman gitu. Kalau misalkan Saintek atau Sosum, ya nanti bacaannya tentang Saintek atau tentang Sosumnya itu akan berpengaruh di situ gitu. Jadi bahas tipe-tipe. Berikutnya yang terakhir tuh adalah kuncinya atau jawabannya itu rata-rata ada di teks. Jadi dari teks bisa dibahas. Nah, ini Kak Saat udah siapkan beberapa soal yang katanya kemarin tuh keluar kira-kira bentuk soalnya seperti itu. Sebenarnya ini bukan soal resmi, sudah jelas. Kak Saat juga cari di luar sana di database-nya Lavender yang pertanyaannya tuh mirip sama pertanyaan yang ada di soal SNBT. Kayak di sini nih, kita mulai ya, langsung di nomor 1. Ini langsung kelihatan ada 2 paragraf, ada 7 soal, 7 kalimat ya. Dan ada pertanyaan pertama, dia bilang pertanyaannya adalah pesan tersirat dari paragraf 2. Nah, ini pesan tersirat itu juga ada di beberapa report yang keluar nih gitu. Kayak misalkan dia nanya pesan tersirat, makna, terus judul, terus motivasi penulis gitu-gitu ada tuh di LBI. Balik lagi, LBI itu ngomongin tentang sastra, jadi sudut pandang penulis, makna-makna yang tersirat gitu-gitu juga masih ditanyain di literasi bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Tadi pesan tersirat dari paragraf 2. Paragraf 2 itu berarti dari kalimat 4 sampai kalimat 7 gitu. Nah, kita bisa cek dari bacaannya dulu, teman-teman bisa langsung baca. Kalau kayak gini ya, pengaruh agama Hindu-Buddha dari India sangat kuat di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita berarti ngomongin agama di Asia Tenggara, agama Hindu-Buddha. Kebanyakan seni wayang kulit, khususnya wilayah Nusantara, Malaya, dan Thailand, menampilkan kisah-kisah dari agama tersebut, seperti epik Ramayana dan Mahabharata. Penyebaran agama Hindu dan Buddha dilakukan melalui media wayang yang sudah tidak asing bagi penduduk di Asia Tenggara. Nah, berarti ini ada kata-kata sudah tidak asing bagi penduduk Asia Tenggara. Oleh karena itu, secara historis dapat dikatakan bahwa wayang berperan sebagai media diplomasi, pertemuan budaya, serta kepercayaan lokal antara Asia Tenggara dan India. Pesan tersiratnya apa? Yang A, ditanya penggunaan budaya lokal yang sudah ada di dalam masyarakat mempermudah penyebaran suatu kepercayaan. Oke, di sini ada ngomongin penyebaran, di sini ada ngomongin penyebaran kepercayaan juga. Kemudian ada ngomongin budaya lokal, atau di sini juga ada bilang kisah-kisah agama tersebut, wayang kulit. Kelihatannya sih masih cocok ya yang A ya. Kita cek yang B, pendidikan spiritual akan berhasil baik bila dilakukan oleh seorang pendidik yang memahami kesenian daerah. Ini nggak ada ngomongin pendidik, jadi kita nggak ngomongin tokoh ya. Karena kalau ngomongin pendidik, memahami, berarti dia ngomongin tokohnya juga gitu. Nah, kayaknya B salah, karena dia nggak ngomongin tokoh. Cara menyebarkan suatu paham tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan kebudayaan sebagai wadah. Ini nggak terlek ngomong kebudayaan apa nih, kebudayaan seperti apa yang sebagai wadah gitu. Yang A lebih spesifik karena udah ngomong budaya lokal. Yang D, seni pertunjukan sarana efektif, enggak. Mesti seni pertunjukan. Di sini ada bilang bahwa harus seni pertunjukan enggak ada. Jadi yang D terlalu spesifik ngomongin seni pertunjukan, tapi kita nggak ngomong bahwa di
di paragraf tersebut nggak ngomong dengan seni pertunjukan. Pemeluk suatu agama perlu memiliki apresiasi tinggi terhadap enggak. Agar menjadi pemeluk yang taat tentu nggak ada. Di sini nggak disebutin. Oke, kalau ngerjain soal jangan lupa ya bahwa ini kebenarannya kebenaran tertutup bahasanya. Jadi yang benar di kalimat ini, yang di soal ini adalah yang sesuai dengan bacaan yang ada di atasnya. Jadi kalaupun kita tahu nih nomor B itu sebenarnya benar, kayak oh setuju nih sama jawaban B, tapi ada nggak yang jawaban B ini ada nggak di bacaannya? Itulah masalah di kebenaran tertutup. Jadi kita nggak ngomongin kebenaran dari subjektivitas omongan kita, alasan-alasan kita nggak ngomongin juga omongan umum itu benar apa salah, yang penting di bacaan ini benar apa salah gitu. Karena pertanyaannya juga pesan tersirat dari paragraf 2, jadi ngomongnya di paragraf 2 aja. Kalau dari Kasat untuk ini jawabannya adalah A. Kenapa? Karena tadi di A ini udah amat sangat spesifik. Penggunaan budaya lokal yang sudah ada di dalam masyarakat, bilang harus udah ada di dalam masyarakat, mempermudah penyebaran suatu kepercayaan. Di paragraf 2 ini kita ngomongin penyebaran suatu kepercayaan. Oke. Yang kedua adalah penggunaan budaya lokal. Di sini dibilangkan bahwa budaya wayang itu tidak asing bagi penduduk Asia Tenggara. Jadi dibilang bahwa kita pakai budaya yang memang di Asia Tenggara udah ada. Jadi sebelum India datang, wayangnya itu udah ada dulu gitu. Baru disisipkan dengan bahasan-bahasan tentang penyebaran agamanya itu. Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Yuk lanjut kita nomor 2. Sikap penulis pada bacaan tersebut adalah, Kasat gak usah ngomongin bahwa kalian harus baca tulisannya dulu, pertanyaan dulu baru ngomongin bacaannya ya, enggak, yang kan udah tahu lah ya, harusnya itu. Jadi pertanyaannya adalah sikap penulis pada bacaan tersebut. Ngomongin sikap penulis, berarti kita cek seluruh bacaan. Nah dia itu ada yang sesuai nggak sama di sini. Dibilang kritis. Kalau kritis berarti maksudnya dia ngasih opini tentang satu bacaan, terus dibilang ini benar, ini salah. Jadi ada yang disalahkan atau ada yang dibenerin, disesuaikan dengan yang benar yang seperti apa gitu. Terutama yang penyalahannya itu kritis, jadi kritik. Jadi ngomongin tentang tadi kesalahan-kesalahannya ada di mana. Nah, sini bukan hal yang baru. Sudah sebagai etnis mempraktikkan jenis kesenian kuno. Terlihat banyak pula jenis gaya wayang kulit melimpah ditemui banyak daerah. Nggak ada ngomongin kesalahan atau sesuatu yang salah, yang benar di soal tersebut. Jadi kritis bukan jawaban yang benar. Apatis itu lebih ke nggak peduli. Nggak pedulinya apatis tuh kayak ya dia cuma nyajiin fakta tanpa melebih-lebihkan atau tanpa memberikan apresiasi gitu sama sekali, atau bahkan ya udah plain aja. Nah ini juga kurang tepat karena dari kalimat yang tadi barusan Kasat baca, dia menyebut jenis gaya wayang kulit melimpah ditemui di banyak daerah. Melimpah itu berarti dia nunjukin bahwa banyak kok, jadi dia paham bahwa ada banyak jenis gaya wayang kulit di Indonesia, dan dia nggak nyebutin cuma kata doang, angka berapa banyak gitu. Kalau dia nyebutin berapa banyak berarti dia masih apatis tuh, dia masih nggak peduli, pokoknya ada sekian gitu. Dia menggunakan kata melimpah, yang mana katanya itu artinya adalah ya dia tahu ada banyak gitu, walaupun dia nggak tahu detailnya berapa, tapi dia paham, dia sadar akan jumlahnya tadi. Jadi apatis juga salah. Sugestif. Nah, sugestif nih berarti dia ngasih pendapat-pendapat tertentu gitu di sini, di bacaan ini gitu. Nah, di sini kelihatannya nggak ada kata-kata sugestif ya, kayak kebanyakan seni wayang kulit menampilkan kisah-kisah dari agama seperti itu. Dia nggak sugestif. Sugestif tuh kayak memberikan saran juga sih.
Kayak kritis sama saran kan beda ya. Kritik tuh nunjukin yang salah, yang benar, yang mana gitu. Kalau sugestif tuh kayak harusnya, sebaiknya orang Indonesia gini. Eh, Seyogyanya, apalah pokoknya ada kata-kata yang memberikan saran dari penulis kepada pembaca atau kepada objek yang diomongin. Kayak ngomongin ini pendidik orang penyebaran agama Hindu Buddha gitu. Berarti kalau sugestif dia ngasih ngomong bahwa oke, baiknya sih kayak gini nih supaya agama Hindu Buddha tidak punah misalkan, atau tidak berkurang, tidak tergilas oleh budaya lain gitu segala macam. Nah itu kalau ada kata sugestifnya, tapi nyatanya nggak ada kayak gitu, berarti salah sugestif. Netral itu berarti ya plain aja, tapi tadi mungkin ada ketertarikan, nggak bisa dibilang apatis juga, nggak dibilang sugestif juga. Jadi standar dibilang ada ngomongin melimpah tadi kan, ngomongin melimpah itu ngomongin banyak, dia ngomongin ada ketertarikan di situ gitu, dan ingin menjelaskan ke orang. Tapi dia nggak sampai oh banyak banget dan bagus-bagus dan cantik-cantik gitu, atau apa namanya ada rasa di dalamnya di situ gitu, kayak apa panjang atau misalkan menyenangkan atau apa, itu nggak ada di sini. Jadi netral masih termasuk oke, tapi kita lihat apolitis. Apolitis itu politis tidak ngomongin tentang politik, itu kan ngomongin tentang wilayah, ngomongin tentang hubungan antar bangsa, ngomongin tentang pencarian kekuasaan gitu-gitu. Nah, di sini dibilang dia ngomongin Asia Tenggara dan India, dia ngomongin wilayah-wilayah Nusantara, Malaya, Thailand dengan letterlock, dengan tertulis di situ. Jadi apolitis juga enggak, dia harusnya politis di sini. Jadi salah. Jadi yang lebih tepat, yang paling tepat untuk sikap penulis di paragraf ini adalah netral. Jadi dibilang apolitis banget enggak, dia paham tentang politik luar negeri, tadi ngomongin wilayah Nusantara, Malaya, Thailand, segala macam, jadi harusnya tetap politis, dia nggak kritis, dia nggak ngejelek-jelekin, dia nggak apatis, karena dia paham, dia ada ketertarikan, walaupun nggak tinggi banget, tapi dengan kata-kata melimpah, dengan kebanyakan gitu kan, dia tahu gitu bahwa ada banyak dan ini, tapi jadi nggak apatis, nggak sugestif juga, dia nggak ngasih saran-saran supaya ini supaya itu. Jadi jawabannya adalah netral. Itu adalah contoh-contoh soal yang kemarin keluar sesuai dengan kisi-kisi atau komentar-komentar yang ada di internet, yang pernah dirasain oleh teman-teman yang udah melakukan UTBK SNBT di 2024 ini. Jadi tadi dicek lagi apa aja itu, kayak mungkin terutama untuk teman-teman fokus sama bacaan, cek lagi, baca lagi, walaupun tetap jangan sampai kehabisan waktu, terutama teman-teman nih literasi bahasa Indonesia itu setelah penalaran pengetahuan kuantitatif, jadi akan banyak menguras tenaga teman-teman. Jadi pas ngerjain LBE mungkin lebih santai, tapi jangan terlalu santai, jangan sampai kehabisan waktu juga. Gitu aja dari Kesat, sampai ketemu di konten-konten lainnya. Komen di bawah ini kira-kira mau bahas apa lagi dari UTBK SNBT 2024. Dadah.